Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Matahari dan di Stasi Santo Tomas Yegen, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat, berkah dalam, tetap berbahagia, dan jangan lupa untuk tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 28 April tahun 2022, hari biasa pekan kedua Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami memahami dan mengalami bahwa kekuatan dan kedamaian sejati ada dalam Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam Injil Santo Yohanes menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang Tuhan Yesus yang adalah firman Allah, yang adalah Putra Allah yang telah turun dari surga sebagai pusat dari seluruh kebenaran semesta dunia ini. Sehingga siapapun yang percaya kepada sumber kebenaran itu, maka akan memperoleh keselamatan, hidup kekal. Namun siapapun yang tidak percaya, ia akan tenggelam di dalam kebinasaan. Karena dengan sendirinya orang yang tidak percaya kepada firman Allah tentu akan melawan Allah, akan menjauhi Dia, dan akan menolak uluran kasih Allah sendiri yang menyelamatkan umat manusia. Sebab dikatakan pula bahwa Allah menyerahkan rohnya tidak terbatas kepada manusia. Artinya kehendak Allah adalah untuk menyelamatkan manusia, agar manusia yang adalah ciptaannya, adalah pribadi yang dikasih oleh Allah, semuanya terselamatkan. Namun dengan cara yakni percaya kepada kebenaran sejati, roh sejati Allah yang telah dikaruniakan di tengah-tengah kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita hidup selalu di dalam kebenaran dengan menyatakan diri untuk selalu memilih kebenaran, menghayati kebenaran, melaksanakannya. Dengan demikian pula kita percaya kepada Sang Putra Manusia, Ia yang telah datang dari surga, Ia sumber kebenaran sejati, yakni Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, sebagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis dan juga lalu yang telah ditulis oleh Santo Yohanes di dalam Injilnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang terus giat mewartakan kebenaran dengan menjalankan hidup benar, hidup baik sepanjang hayat hidup ini dalam situasi apapun. Karena itulah yang akan menuntun kita kepada terang, kepada keselamatan, kepada hidup kekal. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran, agar kita percaya kepada Sang Putra Allah, Ia yang telah turun dari surga, dan akhirnya kita memperoleh hidup kekal, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.